Shalom. Kita kembali akan merenungkan masih di dalam membangun manusia roh yang diberi tema membangun karakter surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mempelajari karakter kerajaan surga mulai dari cara melihat, tidak hanya melihat kesalahan orang saja, tetapi melihat ke dalam diri sendiri, sehingga tidak jatuh dalam dosa menghakimi sesama. Kita juga mempelajari seorang berkarakter kerajaan surga, mengikuti hidup Yesus yang rendah hati, memiliki hati hamba yang taat akan kehendak Bapa, menghasilkan seorang suka memberitakan Injil. Dan kita juga sudah mempelajari seorang yang memiliki karakter kerajaan surga, tetap tekun dan setia saat mengalami proses hidup, karena tahu di balik proses Tuhan sedang merencanakan hal yang mulia bagi hidupnya. Kita juga sudah mempelajari seseorang yang membangun karakter surga, mempersiapkan diri hidup dalam kekekalan dalam semua area hidupnya, dengan kesadaran berdampak kelak dalam kekekalan. Sekarang kita mempelajari bagaimana anak Tuhan bisa dikatakan memiliki karakter kerajaan surga dalam hal ucapan syukur. Syukur sama dengan thanksgiving dalam bahasa Inggris, Ekaristia dalam bahasa Yunani. Standar kehidupan seorang anak Tuhan seharusnya menjadi Ekaristoi. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-15 dan 2 Korintus 9 ayat yang 15. Artinya hatinya penuh dengan ucapan syukur. Sebaliknya, seorang tidak bisa mengucap syukur disebut Akaristoi. 2 Timotius 3 ayatnya yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat dua gambaran di dalam Alkitab. Satu mengatakan rasa syukurnya dan satunya lagi tidak tahu berterima kasih. Di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 tentang Yesus diurapi di Betania. Maria menyatakan rasa syukurnya diwujudkan dengan meminyaki kaki Tuhan Yesus pakai minyak narwastu jati dan menyekanya dengan rambutnya. Nilai minyak itu sama dengan gaji setahun pada masa itu. Ini gambaran seorang yang menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya, rela berkorban memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Karena tahu tidak banyak kesempatan untuk menyatakan rasa syukurnya. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang orang kusta. Di sini kita melihat gambaran orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. 10 orang kusta sama-sama mengalami kesembuhan, tetapi yang 9 orang tidak ada satu pun kembali menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya. Hanya satu orang Samaria yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk menyatakan rasa syukur dan terima kasih atas mukjizat kesembuhan yang diterimanya. Ini gambaran banyak orang sudah dibebaskan dari kutuk dosa atau kusta, tetapi tidak mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Justru orang yang di mata masyarakat tidak dipandang sebelah mata, yaitu Samaria, justru tahu mengucap syukur. Alkitab tidak tahu, akibat tidak tahu mengucap syukur, kita bisa melihat bangsa Israel sebagai contoh. Ketika mengalami kesulitan, kesusahan, pergumulan hidup, mereka langsung bersungut-sungut kepada Musa, hambanya, tanpa disadari segala keluhan tersebut secara langsung ditujukan kepada Tuhan yang menganggap Tuhan tidak mampu membawa hidup mereka sampai tujuan.
Akibat suka mengeluh dan tidak tahu mengucap syukur, sebagian besar dari bangsa tersebut tidak mewarisi tanah perjanjian. 1 Korintus 10 ayatnya 1-13. Seseorang tahu bersyukur karena mengetahui betapa besar anugerah yang Tuhan berikan bagi hidupnya, baik saat di bumi ini sampai kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sudah dipilih, dipanggil, dan dibenarkan sebelum dunia dibentuk untuk menjadi alat kemuliaannya. Roma 8 ayat yang ke-30 dan Efesus 1 ayat yang ke-4. Mengetahui status dirinya sudah jadi miliknya, sehingga hidupnya di mata Tuhan menjadi berharga dan mulia. Yesaya 43 ayatnya yang ke-4. Mengetahui keselamatan yang dianugerahkan bukan hanya sementara di dalam dunia ini, tetapi sampai kekekalan. Yohanes 5 ayat 24-25, Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Tuhan melimpahi dengan kebaikan dan membuka perbendaharaannya, memberkati semua usaha. Tuhan mengangkat jadi kepala dan bukan ekor. Semuanya ini akan diberikan kalau setia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ulangan 28 ayatnya 11-14, Bilangan 6 ayat 24-26. Kita yang ada di dalam Kristus dan hidup dalam kehendak-Nya dijamin selalu berkemenangan. Yesaya 58 ayatnya yang ke-14, Roma 8 ayatnya yang ke-37, dan di 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-14. Barang siapa memberkati kita, ia akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, barang siapa mengutuki kita, ia akan dikutuki Tuhan. Kejadian 12 ayatnya yang ketiga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam hal ini ada orang yang merasa lebih afdol kalau datang sendiri ke Israel, ke Bukit Muria, di mana Tuhan bersabda kepada Abraham bahwa keturunannya akan menerima berkat dari Tuhan berlimpah-limpah karena ketaatan Abraham kepada Tuhan. Kejadian 22 ayat 16-18. Kalau Tuhan hanya memberikan berkat kepada mereka yang datang ke Bukit Muria dan harus ke Israel, maka mereka yang tidak bisa pergi ke Israel tidak memperoleh berkat Abraham. Puji Tuhan, ternyata tidak demikian. Barang siapa yang ada di dalam Kristus yang akan menerima berkat Abraham. Galatia 3 ayatnya yang ke-29. Kita dipelihara dan dijaga Tuhan lewat malaikat-Nya yang diutus menjagai di sepanjang jalan kehidupan kita, karena kita seperti biji matanya. Ulangan 32 ayat yang ke-10, Mazmur 91 ayat yang 11, dan Zakaria 2 ayat yang ke-8. Kesetiaan akan semua perjanjiannya kepada kita umat-Nya bersifat kekal sampai ribuan keturunan, bukan sesaat ini saja. Ulangan 5 ayat yang ke-10, Yesaya 54 ayat yang ke-7-10, dan 2 Timotius 2 ayat yang ke-12-13. Mari Bapak Ibu, kita akan sujud di altarnya dengan menaikkan satu pujian. Kau berfirman, apapun yang sedang kita alami, percayalah Tuhan tahu. Itu hanya sebagai proses untuk membuat kita semakin layak, berkenan supaya bisa dipercaya janji-janjinya. Saat sedang diproses, percayalah kita tidak melebihi batas kemampuan kita. Ingat status kita anak-anaknya. Tuhan memberi kekuatan untuk kita mampu menanggungnya. Prinsip hidup dalam proses adalah kita melakukan bagian hidup kita. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri saja,
melainkan bagi tetangga, gereja, kota, dan bangsa kita. Percayalah, Tuhan juga melakukan bagiannya.